Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Filosofia Putri Andi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep matematika dasar dan teman-teman yang saya hormati juga. Di sini kami dari kelompok 6 akan memberikan penjelasan tentang relasi fungsi dan grafik fungsi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6 yang pertama yaitu Dian Aprilia Andriani dengan NIM 14014211164, yang kedua Vera Yulia Veriska dengan NIM 14014211174, dan Isra Ima Asifa dengan NIM 14014211186, dan terakhir yaitu Riki Bayu Setiawan dengan NIM 14014211192. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi. Yang pertama, relasi. Relasi ini bisa kita misalkan dengan A dan B adalah suatu himpunan. Jika anggota A dikaitkan dengan anggota B berdasarkan suatu hubungan tertentu, maka diperoleh suatu relasi dari A ke B. Jadi, himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Sederhananya seperti kita yang memiliki teman pada rombel selain rombel E. Dan selanjutnya yaitu relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contohnya yaitu dengan himpunan A yang berisikan nama-nama hewan yaitu sapi, kambing, kera, harimau. Dan himpunan B yang berisikan nama makanan hewan, rumput, pisang, daging. Nah, relasi dari himpunan A dan B itu merupakan makanan. Jadi, makanan sapi dan kambing adalah rumput, makanan kera, pisang, dan makanan harimau adalah daging. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan dengan cara memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Contohnya dengan A nama hewan dan B nama makanan hewan. Relasi ada makanan diperoleh dengan hasil Q sama dengan bilangan kurung kurawal, lalu kurung biasa dengan sapi, rumput. Jadi sapi memakan rumput. Sapi makanannya rumput. Lalu yang kedua dengan sama dikurung kambing dan rumput, lalu kera pisang, harimau dan daging, lalu ditutup dengan kurung kurawal. Yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Diagram Kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk titik-titik. Masih dengan contoh yang sama, di diagram Kartesius ini kita akan membuat diagram dengan garis X dan Y. Dengan garis X berisikan nama-nama hewan yaitu sapi, kambing, kera, harimau, dan Y adalah makanan dari hewan yaitu daging, pisang, rumput. Di sini kita dapat membuat grafiknya dengan menarik garis titik-titik dengan setelah mengetahui titik yang benarnya. Seperti contoh yaitu titik hitam ini merupakan relasi dari hewan-hewan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal ini disebut dengan kodomain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain ini disebut rank fungsi atau daerah hasil. Sifat-sifat fungsi. Ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif atau untuk memiliki ciri yaitu anggota kodomainannya boleh memiliki pasangan lebih dari satu, namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak dipasangkan, seperti pada gambar. Kemudian fungsi injeksi. Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu, tidak boleh ada yang lebih dari satu.
Kemudian fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan surjektif. Pada fungsi bijektif, semua anggota domain dan kodomain terpasang tepat satu. Operasi aljabar pada fungsi. Jenis operasi aljabar sering dijumpai dalam himpunan bilangan real, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, operasi aljabar pada bilangan real dapat diterapkan pada aljabar fungsi, yaitu jika diketahui fungsi fx dan gx dan n bilangan rasional. Kemudian untuk contoh soal, seorang pengrajin miniatur menerima pesanan pembuatan miniatur dan aksesoris tempat penyimpanannya. Harga untuk miniatur saja, untuk membuat miniatur saja itu 75.000 per buah. Ini untuk F1-nya mengikuti fungsi fx yaitu 75.000 x plus 5.000. Nah, namun jika akan membuat lengkap dengan aksesoris tempat penyimpanannya, biaya tambahnya yaitu 25.000 per buah. Ini untuk F2 mengikuti fungsi F2x yaitu 25.000 x plus 1.000 dengan x banyaknya miniatur yang dibuat. Pertanyaannya, berapa biaya untuk membuat 10 buah miniatur lengkap dengan aksesoris penyimpanannya? B. Tentukan selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesoris penyimpanannya jika banyak miniatur yang dibuat 5 buah. Oke. Kemudian alternatif penyelesaiannya yaitu yang pertama fungsi biaya pembuatan miniaturnya atau F1 X 75.000 plus 5.000. Kemudian fungsi biaya pembuatan aksesoris atau F2X yaitu 25.000 plus 1.000. Biaya untuk membuat miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah F1X plus F2X sama dengan 75.000 X plus 5.000 plus 25.000 X plus 1.000 sama dengan 100.000 X plus 6.000. Nah, total biaya untuk membuat 10 buah miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah F1 atau 10 ditambah, maaf tadi tandanya tambah ya, ditambah F2 10 sama dengan 100.000 kali 10 ditambah 6.000 sama dengan 1.006.000. Jadi total biaya untuk membuat 10 miniatur lengkap dengan aksesorisnya adalah 1.006.000. Selisih biaya pembuatan miniatur dengan aksesorisnya yang B adalah F1X dikurangi F2X sama dengan 75.000 X ditambah 5.000 dikurangi 25.000 X ditambah 1.000 sama dengan 50.000 X ditambah 4.000. Selisih biaya pembuatan 5 buah miniatur dengan aksesorisnya adalah F1 atau 5 dikurangi F2 5 sama dengan 50.000 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 246.000. Nah, jadi selisih biaya pembuatan 5 buah miniatur dengan aksesorisnya adalah 246.000. Baik, kemudian saya Israk Yumna Asifa akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse atau kebalikan. F inverse jika f merupakan fungsi satu-satu dan fungsi pada fungsi bijektif. Kemudian, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse yaitu, yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian, langkah yang kedua yaitu, tuliskan x sebagai f inverse y sehingga f inverse y sama dengan fy. Kemudian, langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse f inverse x. Baik, kemudian saya akan menjelaskan contoh soal fungsi inverse. Contoh soalnya yaitu, tentukan inverse dari fungsi berikut. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Pembahasan. Fx sama dengan 2x ditambah 3. Misal fx kita namakan y, sehingga fungsi di atas bisa ditulis dalam bentuk seperti berikut. Fx diganti dengan y sehingga y sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian lakukan operasi aljabar pindah ruas kanan kiri atau kali silang dan seterusnya sampai diperoleh bentuk akhir seperti ini. Yang pertama yaitu y sama dengan 2x ditambah 3. Kita pindah ruas 3 menjadi min 3 ke ruas sebelah kiri. Kemudian ini tetap 2x tetap 2x. Kemudian diperoleh y dikurangi 3 sama dengan 2x. Kemudian kita pindah ruas ke sebelah kiri.
Kemudian ini tetap Y dikurangi 3, ini masih ada angka 2 sehingga kita letakkan di sini. Sehingga hasilnya X sama dengan Y dikurangi 3 per 2. Tahap berikutnya yaitu ganti lambang X menjadi F inverse X dan lambang Y menjadi X hingga seperti berikut. X kita ganti menjadi F inverse X sama dengan X dikurangi 3 per 2. Ini merupakan hasil akhirnya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi. Jika fungsi f bekerja pada x untuk menghasilkan fx, dan kemudian g bekerja pada fx untuk menghasilkan gfx, maka dikatakan bahwa kita telah mengkomposisikan g dengan f. Fungsi yang dihasilkan disebut komposisi g dengan f, yang dinyatakan dengan g bundaran f. Jadi, g bundaran fx sama dengan gfx. Dari penjelasan tersebut, dapat disimbolkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis dengan yang pertama, G bundaran fx sama dengan gfx. Dan yang kedua, F bundaran gx sama dengan fgx. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Contoh soal fungsi komposisi. Jika fungsi f sama dengan 3x plus 2 dan fungsi g sama dengan 4x kuadrat, maka fungsi f bundaran g dan fungsi g bundaran f adalah. Untuk mencari fungsi f bundaran g, kita memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f. Fungsi f bundaran g sama dengan 3 dikali 4x kuadrat ditambah 2. Fungsi f bundaran g sama dengan 12x kuadrat ditambah 2. Untuk fungsi g bundaran f sama dengan 4 dikali 3x ditambah 2 kuadrat. Fungsi g bundaran f sama dengan 4 dikali 9x kuadrat ditambah 12x dan ditambah 4. Fungsi g bundaran f sama dengan 36x kuadrat ditambah 48x ditambah 16. Jadi, fungsi f bundaran g sama dengan 12x kuadrat ditambah 2 dan fungsi g bundaran f sama dengan 36x kuadrat ditambah 48x ditambah 16. Materi yang berikutnya adalah grafik fungsi. Karakteristik grafik sendiri bisa dilihat dari nilai determinan yang diperoleh. 1. Jika D lebih dari 0, maka bentuk kurva parabola akan memotong sumbu X pada kedua titik. 2. Jika D sama dengan 0, maka bentuk kurva parabola akan memotong sumbu X pada satu titik. 3. Jika D kurang dari 0, maka bentuk kurva parabola tidak memotong sumbu X. Sedangkan nilai A akan memberi gambaran apakah bentuk kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Berikut gambaran bentuk kurva jika dilihat dari nilai A. 1. Jika nilai A kurang dari 0, maka bentuk kurva terbuka ke bawah. 2. Jika nilai A lebih dari 0, maka bentuk kurva akan terbuka ke atas. Langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Dalam hal ini, fungsi f sama dengan 0. 2. Menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Dalam hal ini, X sama dengan 0. 3. Menentukan sumbu simetri dengan rumus negatif B per 2A. 4. Menentukan titik puncak dengan koordinat negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Contoh soal grafik fungsi. Gambar grafik fungsi kuadrat dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Sebelum menggambar, berikut hal yang perlu diketahui. Nilai A sebesar 1, jadi A lebih dari 0. Jadi grafik akan terbuka ke atas. Hitung nilai determinan. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC sama dengan min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 8 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan 36. Jadi nilai D lebih dari 0 yang artinya kurva memotong sumbu X pada kedua titik. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan titik potong sumbu X. Y sama dengan 0, X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita urai, X sama dengan X dikurangi 4 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Diperoleh titik potong sumbu X di titik 4,0 dan negatif 2,0. Langkah 2 adalah menentukan titik potong sumbu Y. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0 dan negatif 8. Langkah 3 adalah menentukan sumbu simetri X. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. A sama dengan min 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif minus 2 dikurangi 2 sama dengan 1. Langkah 4 adalah menentukan titik puncak. X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif
negatif 2 per 2 sama dengan 1. Y sama dengan negatif B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Y sama dengan negatif minus 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 8 per 4 dikali 1. Y sama dengan negatif 36 per 4 sama dengan negatif 9. Jadi titik puncaknya adalah 1 dan negatif 9. Setelah diketahui titik-titik tersebut, maka gambar grafiknya seperti pada gambar berikut. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai materi relasi fungsi dan grafik fungsi. Saya mewakili kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.